Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik semua? Baik, baik Pak. Alhamdulillah, semuanya baik ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang asam dan basa ya. Asam dan basa. Jadi kurang lebih kita itu tinggal 4 kali pertemuan lagi ya bagi kelas 789. Jadi nanti kalian itu PAT atau UAS itu sebelum blok praktik kalian mulai ya. Jadi kan kalian blok prakteknya itu paling terakhir ya. Nah, sebelum kalian blok prakteknya dimulai, itu kalian melaksanakan PAT duluan ya. Jadi kurang lebih ada 4 pertemuan lagi. 4 atau 5 saya lupa nih. Sebelum PAT. Nah, sementara materi kita itu tinggal ada 2 lagi sih yang belum, yaitu kelarutan sama hidrolisis garam. Nah, hari ini kita akan bahas materi-materi yang sudah kita sampaikan kemarin. Mungkin ada yang masih belum paham gitu. Kita akan bahas hari ini. Gitu ya. Nah, untuk kimia dasar 1 sendiri yang yang materi nyebutin nanti akan dilanjutkan saat kalian blok praktik ya. Nanti minggu depan kan libur awal puasa itu. Libur awal puasa ya tidak akan ada tugas ya, mungkin saya hanya share materi aja yang mungkin menambah referensi kalian gitu nanti dalam belajar gitu doang. Karena di hari puasa, itu 2 minggu kita ketemu, 2 kali pertemuan, lalu setelah lebaran juga 2 kali pertemuan. Insya Allah seperti itu, lalu baru PAT, lalu kalian masuk yang blok praktik. Gitu. Nah, kita berdoa semoga semuanya rencananya tercapai, semuanya lancar, karena COVID juga insya Allah sudah turun ya jumlahnya, dan guru-guru Semakbu sendiri semuanya sudah divaksin. Insya Allah aman lah ketika kalian nanti masuk, insya Allah akan aman selama melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Gitu. Kalau diizinkan masuk seperti itu. Itu ya. Baik. Kemarin sudah saya tampung tuh semua pertanyaan-pertanyaan yang ada yang telah kalian ajukan. Nah, coba akan saya bahas satu persatu. Mungkin tidak semua pertanyaan nanti dapat diakomodir. Jadi, tapi ketika masih ada waktu, silakan nanti ditanyakan saja. Gitu ya. Nah, tapi akan saya bahas pertanyaan yang paling banyak lah, yang paling banyak keluar, yaitu tentang larutan penyangga, kenapa kok asam seperti ini, kenapa asam lemah, asam kuat, dan sebagainya. Baik, saya akan share materi dulu. Oke, dapat dilihat ya. Ya, sempat terlihat ya. Baik, tentang asam dan basa ini kompetensi dasar tentang asam basa yang harus kalian kuasai ya. Itu sekilas saja lah sekalian sudah dibahas ini ya. Teori asam basa ada 3, ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, yang paling banyak ini teori Arrhenius yang paling mudah ya. Yang paling tua juga Arrhenius, itu asam itu yang melepas ion H+ dalam air, dan basa adalah yang melepas ion OH- di dalam air ya. Itu. Baik, ini sangat gampang lah ya. Asam yang melepas 1 H+ disebut asam monoprotik, asam yang melepas 2 H+ diprotik, yang melepas banyak H+, 3 atau lebih namanya poliprotik kayak gitu. Atau yang poliprotik kedua juga bisa disebut poliprotik juga. Itu ya.
Ini yang paling umum lah, kalian sudah sangat paham ini. Lalu teori selanjutnya teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ini yang beberapa pertanyaan tentang asam basa Bronsted-Lowry dan tentang nanti nyambung ke Lorentz buffer. Karena apa? Konjugasi itu apa gitu-gitu dan sebagainya. Nah, saya akan jelaskan tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini ditemukan oleh dua orang ini, Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Nah, untuk pengertiannya sendiri, asam menurut Bronsted-Lowry adalah spesies atau senyawa yang mendonorkan proton atau H+, dan basa ada senyawa atau spesies yang menerima atau aseptor dari proton atau H+. Nah, pertanyaannya kenapa proton itu dilambangkan dengan H+, atau kebaliklah, atau kenapa H+, ion H+, itu disebut sebagai proton? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa ion H+ disebut sebagai proton? Coba ada yang jawab? Danang coba, Danang Nugroho. Kenapa ion H+ disebut proton? Wah, kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Coba Cinta Amartya 108. Kenapa ion H+ disebut proton? Kenapa, Cin? Nah, jawabannya coba yang lain lah. Kenji Renata 107. Kenapa ion H+ disebut proton? Ya, kenapa Kenji? Anda tahu jawabannya? Oh, nggak ada suaranya. Halo Kenji, kamu dapat mendengar suara saya? Oh, enggak terdengar ya suaranya. Karena partikel bukan dua. Oke. Baik. Akan saya jelaskan kenapa ion H+ disebut sebagai proton. Jadi, kenapa ion H+ disebut proton? Sekarang saya ingin call back kalian tentang penentuan jumlah proton, elektron, neutron dalam suatu atom pada kimia dasar 2. Ya. Jumlah proton itu dilihat dari apanya? Jumlah proton dilihat dari nomor atom. Benar. Terus jumlah elektron dilihat dari Nomor atom dan muatan. Nomor atom juga. nomor atom. Oke. Kalau jumlah neutron? Nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massa dikurangi nomor atom. Oke, sekarang kita bahas tentang hidrogen. Hidrogen itu nomor atomnya berapa? 1. Nomor massanya? 1 juga. 1 juga. Berarti dia punya berapa proton? 1. Elektronnya? 1. Neutronnya? 0. 0. Ya. Jadi hidrogen adalah satu-satunya atom atau satu-satunya unsur yang tidak memiliki neutron. Nah, berarti dia hanya memiliki 1 proton dan 1 elektron. Ketika dia mengion menjadi H+, artinya apa? Melepas 1 elektron. Melepas 1 elektron.
Kalau dia hanya punya satu proton dan satu elektron, lalu elektronnya dilepas satu, berarti yang tersisa hanya Proton proton. saja. Nah, itulah kenapa H+ ini disebut sebagai proton. Karena dia hanya memiliki satu proton. Tidak punya elektron, tidak punya neutron. Gitu ya. Oke. Nah, di sini namanya teori Bronsted-Lowry ini melihat sifat keasaman dan kebasaan suatu senyawa itu dilihat dari reaksinya. Dilihat dari reaksinya. Jika reaksi, maka dia bisa bersifat asam ketika bereaksi dengan sesuatu yang lebih basa. Begitupun sebaliknya. Dapat bereaksi, bertindak sebagai basa ketika dia bereaksi dengan sesuatu yang lebih asam. Kayak gitu. Nah, contohnya pada reaksi ini, HCl dan NH3. Di sini HCl akan bertindak sebagai asam atau basa. HCl bertindak sebagai asam atau basa pada dalam reaksi ini. Asam. Asam. Ya. Karena HCl, lihat, sebelum reaksi dia bentuknya HCl. Nah, setelah reaksi itu terjadi, setelah reaksi tinggal Cl-, berarti dia mendonorkan satu protonnya. Ya. Nah, NH3 berkebalikan. Sebelum reaksi dia bentuknya NH3, hanya ada 3. Sedangkan setelah reaksi menjadi NH4+, hanya bertambah 1. Berarti dia menerima proton itu. Jadi NH3 bertindak sebagai basa. Nah, yang perlu kalian ketahui, jadi dalam asam basa Bronsted-Lowry itu dikenal ada namanya pasangan asam basa konjugasi. Ya. Jadi HCl ini kan bersifat asam. Nah, setelah reaksi dia hanya Cl-. Dia bersifat asam karena mendonorkan proton. Nah, setelah dia kehilangan protonnya, dia disebut sebagai basa konjugasi. Artinya Cl- ini kan setelah kehilangan HCl, dia disebut sebagai basa konjugasinya. Jadi basa konjugasi itu bisa diartikan sebagai senyawa atau spesies yang dia itu hasil dari si asam yang telah melepas atau mendonorkan satu hidrogennya atau satu protonnya. Sedangkan asam konjugasi adalah hasil dari satu basa setelah dia menerima satu proton gitu. Jadi asam itu pasangannya pasti basa konjugasi. Sedangkan basa itu setelah reaksi pasti jadi asam konjugasi. Makanya dia disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Nah, sifat mereka ini berkebalikan. Misal di sini HCl adalah asam kuat, maka si Cl- ini dia adalah basa yang lemah. Gitu. Begitupun sebaliknya, NH3 ini kan sifatnya basa lemah. Berarti NH4+ ini adalah suatu asam konjugasi yang kuat. Gitu. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Nah, ini nanti kan kalian bahas di buffer. Oh, jadi kalau buffer itu adalah suatu sistem rutan yang terdiri dari asam dan basa konjugasi atau basa lemah dengan asam konjugasi. Jadi nanti jangan bingung. Nah, ini asam konjugasinya mana, basa konjugasinya mana. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa pasangannya asam itu setelah dia mendonorkan protonnya adalah basa konjugasi. Begitupun ketika NH3 atau basa setelah menerima proton dia akan menjadi asam konjugasi. Gitu ya. Oke. Nah, di Bronsted-Lowry ini juga dikenal, kita mengenal namanya amfoter. Amfoter adalah suatu zat yang dapat bertindak sebagai asam dan basa, tergantung pada keadaan reaksinya. Nah, contohnya pada reaksi ini. Di reaksi pertama, H2O bertindak sebagai basa, sedangkan di reaksi kedua, H2O bertindak sebagai asam. Hal ini terjadi karena H2O bereaksi dengan HCl, di mana HCl itu lebih asam daripada H2O, sehingga dia bertindak sebagai basa. Di reaksi kedua, NH3 itu lebih basa daripada H2O, sehingga H2O-nya asam, NH3-nya basa. Nah, itu
yang disebut amfoter. Amfoter itu adalah zat yang dapat bertindak sebagai asam dan basa. Nah, selain H2O, apakah ada lagi Pak? Ada yang lain seperti Al gitu ya. Dia juga sifatnya amfoter. Nah, dia akan bersifat asam ketika bereaksi dengan sesuatu yang lebih basa, dan dia akan bersifat basa ketika bereaksi dengan sesuatu yang lebih asam. Kayak gitu. Itu dimaksud dengan amfoter. Nah, teori yang terakhir adalah teori asam basa Lewis, di mana asam basa Lewis, menurut Lewis itu sama dengan kalian, tokohnya itu sama kayak kalian dijelaskan pada struktur yang menjelaskan struktur Lewis ya. Bisa dijelaskan di kimia dasar 2. Orangnya sama, ya orangnya sama. Nah, menurut Lewis, asam adalah senyawa atau spesies yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah senyawa atau spesies yang memberikan atau mendonorkan pasangan elektron. Ingat ya, di sini yang disebut adalah pasangan elektron, bukan satu elektron saja. Kalau pasangan itu berarti 2 minimal ya. Oke. Nah, berarti kita harus melihat struktur Lewisnya untuk menentukan apakah senyawa ini asam atau basa gitu. Maka kalian di sini harus bisa menggambar struktur Lewis. Untuk menggambar struktur Lewis sudah dijelaskan di kimia dasar 2. Nah, yang lebih enak itu seperti ini. Di dalam struktur Lewis, ketika kalian menemukan di atom pusatnya memiliki PeB atau pasangan elektron bebas, artinya dia bersifat basa. Karena apa? Karena yang namanya orang mendonor itu pasti memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya kalau dia mendonorkan elektron berarti dia memiliki elektron yang tidak digunakan. Atau di dianya sendiri sudah cukup, ini bisa digunakan orang lain gitu, seperti itu. Nah, itu berarti dia sifatnya basa. Sedangkan asam, orang yang namanya menerima atau aseptor pasangan elektron ya. Kalau dia itu menerima berarti dia harus menyediakan tempat untuk menerimanya. Ya, misal kita mau dikasih air, berarti kita harus menyediakan tempat air, kata-kata seperti itu. Nah, misal kita mau menerima hati, berarti kita harus meluangkan hati kita juga, gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau dia di struktur Lewisnya itu atom pusatnya itu tidak memiliki PeB, dalam arti dia masih memiliki orbital kosong, berarti di situ dia bisa menerima pasangan elektron bebas, artinya dia akan bersifat asam. Kayak gitu. Itu menurut Lewis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang teori asam basa? Jelas ya? Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan bisa membuka mic-nya atau menuliskan di kolom chat-nya. Oke, next. Karena teori asam basa sudah paham, kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini secara umum saja ya, sifat asam basa itu ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini sudah sangat umum lah, kalian sudah mengetahui bahkan di SMP mungkin. Nah, kita sekarang melihat tentang kekuatan asam dan basa. Ya, jadi kenapa dibedakan ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat dan ada basa lemah. Nah, kita akan bahas tentang kekuatan asam dan basa ini gitu. Ya. Nah, kekuatan asam dan basa itu salah satunya bisa kita lihat dari derajat ionisasinya atau derajat disosiasinya. Nah, derajat ionisasi atau derajat disosiasi itu adalah suatu derajat yang menunjukkan seberapa banyak si senyawa atau zat ini mengion atau mendisosiasi gitu. Nah, disimbolkan dengan alfa. Nah, nilai alfa ini dituliskan sebagai jumlah mol zat terlarut, jumlah mol zat terion atau terdisosiasi dibagi dengan jumlah awal, ya, atau jumlah mol zat terdisosiasi dibagi dengan jumlah mol awal. Jadi berapa persen sih dari mol awal itu yang dia terdisosiasi atau dia terionisasi? Nah, itu disebut sebagai alfa atau derajat ionisasi. Nah,
suatu asam atau basa yang dia termasuk dalam golongan asam atau basa kuat, artinya asam atau basa kuat itu mengionkan semua yang dia punya. Jadi misal HCl itu kan asam kuat, berarti HCl itu mengionkan semua mol awal dia. Misal dia awalnya 1 mol, berarti 1 mol itu semua akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Misal NaOH. NaOH kan basa kuat, berarti dia di situ dapat mengionkan semua jumlah Na+ dan OH-nya. Kayak gitu. Makanya kan di sini dituliskan nilai asam atau basa kuat alfanya adalah sama dengan 1 karena semuanya berarti yang terion itu misal mol awalnya 1 berarti yang terion juga 1. 1 dibagi 1 ya udah 1 gitu. Jadi semua jumlah mol zat awalnya dia itu terion menjadi ion-ionnya. Maka dia bersifat asam atau basa kuat. Nah, untuk menentukan dia menghafalkan asam atau basa kuat gimana? Sudah ada di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalian tinggal menghafalkan yang asam atau basa kuatnya saja. Nanti yang lainnya berarti yang lemah. Misal kalau basa itu semua basa yang terdiri dari golongan 1 dan 2A kecuali Be dan Mg, maka dia termasuk sebagai basa kuat. Berarti bisa LiOH, bisa KOH, bisa CaOH 2 kali, bisa NaOH dan sebagainya. Ya. Kecuali Be dan Mg, maka dia termasuk basa yang kuat. Berarti sisanya adalah basa lemah. Kayak gitu. Kalau asam itu selain HCl, H2SO4, HNO3, lalu asam-asam yang ada dari golongan 7 ya, kecuali HF ya, itu adalah asam yang kuat. Nah, berarti sisanya adalah asam lemah ya. Yang ada di golongan 7A kecuali HF ditambah dengan HNO3 ditambah dengan asam nitrat, asam sulfat sama asam perklorat ya. Maka semuanya itu adalah asam lemah. Ya, atau ada beberapa asam kuat yang lain. Yang asam kuat itu sedikit kok. Kalian hafalkan aja berarti sisanya itu asam lemah. Kayak gitu. Nah, bisa dilihat untuk asam lemah itu sendiri juga nilai alfanya itu di antara 0 sampai 1. Jadi minimal 0, maksimal 1. Nilai alfa itu ya. Jadi nanti kalau mau ditentukan berapa nilai alfanya 25 berarti salah ya. Tidak ada. Karena nilai alfa itu maksimal 1. Nilai alfa ini bisa ditunjukkan dengan 0 sampai 1 atau dari 0 sampai 100%. Ya. Kalau 100 berarti persen. Ya, kalau tidak pakai persen berarti maksimal 1 nilainya dia, ya. Itu. Jadi asam lemah itu pasti antara 0 sampai 1. Kalau udah 1 berarti dia termasuk asam atau basa yang kuat, gitu. Artinya dia tidak mendisosiasikan atau tidak mengionkan semua mol yang dia punya untuk asam atau basa yang lemah. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh ya, kemarin juga ada yang tanya seperti ini. Pak, untuk asam poliprotik, ya, kan dia memiliki Ka1, Ka2, Ka3 gitu. Kenapa yang dipakai cuma Ka1 gitu? Nah, nanti akan kita bahas setelah ini ya. Oke. Jelas ya sampai sini tentang derajat ionisasi dulu? Tentang alfa? Baik, next. Nah, tentang tetapan ionisasi atau Ka. Untuk asam dan Kb untuk basa. Caranya sama, ya. Misal saya punya asam lemah Ha, dia akan mengion Ha+ plus amin, ya. Misal mol awalnya itu 1. Berarti untuk reaksinya itu adalah alfa. Alfa itu didapat dari mana? Karena derajat ionisasi tadi kan alfa. Terus mol awalnya 1, berarti alfa dikali 1 ya alfa gitu ya. Karena kan mol yang bereaksi, nah, jadi alfa itu adalah mol yang bereaksi dibagi dengan mol awal.
Mol yang bereaksi dibagi dengan mol awal itu alfa. Berarti untuk mencari mol yang bereaksi berarti alfa dikali mol awal gitu kan? Ketemu alfa. Nah, di sini sesuai dengan perbandingan koefisien. Nah, artinya untuk dia asam atau tetapan ionisasi asam itu misal berarti di sini yang akhir itu 1 min alfa, di sini alfa, di sini alfa. Untuk nilai tetapan ionisasi asamnya caranya sama kayak kalian menghitung tetapan konsentrasi, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Ya, yang ada di bab kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan konsentrasi itu berarti kan konsentrasi produk dipangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi si reaksinya atau reaktan gitu kan. Nah, dalam hal ini berarti H+, konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Nah, karena dia asamnya tuh asam lemah, maka di sini itu tidak mengurai semua Ha-nya, di sini masih ada sisa. Sisanya itu 1 min alfa gitu ya. Itu nilai Ka. Nah, untuk asam lemah. Berarti sekarang untuk asam dan basa kuat, kira-kira nilai Ka dan Kb-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Untuk Ka dan Kb asam kuat dan basa kuat. Satu bukan, Pak? Satu itu alfanya. Kalau Ka-nya? Nggak ada. Oke. Duh, kok keluar. Nol bukan, Pak? Oke. Nah, tadi kan misal Ha gini kan. Ha. Bereaksi menjadi H+ dan amin. Nilai Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ka. Ha, sorry. Oke, terlihat ya? Nah, sekarang gini. Kalau asam kuat, kalau asam kuat ini misal Ha ini termasuk asam kuat, misal kayak gitu ya. Ha termasuk asam kuat. Nah, tadi kan alfanya sama dengan 1 ya untuk asam kuat. Ya, alfa sama dengan 1. Berarti dia menunjukkan semua Ha itu terurai menjadi H+ dan amin. Gitu. Misal mol awalnya A gitu kan seperti itu. Berarti yang terurai juga A. Menjadi di sini berarti A, di sini A. Ya kan? Ini kalau kita masukkan berarti H+-nya kan konsentrasinya A. Aminnya juga A gitu. Dibagi dengan konsentrasi Ha-nya berapa di akhir kalau sudah terurai sempurna? Berapa? Asam ini tadi kan mengurai secara sempurna. Berarti berapa? 0. Segala bilangan yang dibagi 0 nilainya tidak terdefinisi. Ya. Jadi untuk asam kuat tidak memiliki nilai Ka.
dan basa kuat tidak memiliki nilai KB. Ya. KB dan KA hanya dimiliki oleh asam lemah dan basa lemah. Gitu. Jelas ya? Jadi nilainya itu tidak terdefinisi atau kalaupun ada itu sangat besar, hampir tidak terhingga gitu. Itu ya. Itulah kenapa dijelaskan kenapa KA itu hanya dimiliki oleh asam lemah dan basa lemah. KA hanya dimiliki asam lemah dan KB yang dimiliki basa lemah gitu. Jelas ya? Oke. Nah, kita balik lagi ke sini tadi. Nah, sekarang kita menghitung untuk basa asam dan basa lemah. Kita contohkan pakai asam lemah dulu, karena untuk menghitung nilai basa lemah caranya sama. Nah, misal kita punya nilai HA itu konsentrasinya sekian, HA gini ya. Lalu ini ada amin, alfa dikali HA, itu yang bereaksi. Berarti yang akhirnya kan seperti ini. Ya kan? Nah, berarti nilai KA-nya seperti ini. Kita masukkan ini yang, karena kan yang kesetimbangan itu pasti yang dipakai yang akhir ya. Kita masukkan yang akhirnya. Jadi seperti ini. Oke. Pakai sifat matematika, plot-plot dicoret-coret dan seterusnya, ketemulah KA sama dengan alfa kuadrat dikali HA. Kayak gitu. Pak, kenapa alfa kuadrat dikali HA saja gitu kan? Ini Miss ya, saya jelaskan. Ini HA-nya kan di sini dicoret sama ini. Ini sama ini, berarti HA-nya tinggal satu dong, ini yang atas. Ya kan? Yang ini habis. Nah, nilai alfa itu sangat kecil. Kadang 10 pangkat min 5, 10 pangkat min berapa gitu kan. Nah, 1 dikurangi nilai alfa yang sangat kecil, itu nilai alfanya itu bisa diabaikan. Karena kan nanti nilainya 0,99999 berapa gitu. Sangat mendekati 1, bener kan? Misal asam asetat itu, Ka-nya kan 10 pangkat min 5. Berarti itu 0,00001 gitu kan. 1 dikurangi 0,001 kan 0,9999999 gitu kan? Ya kan? Berarti di sini bisa diabaikan. Berarti ini diabaikan saja, berarti tinggallah di sini hanya 1. Itulah kenapa Ka tinggal alfa kuadrat dikali HA. Ya, jelas ya? Nah, tapi alfanya berapa? Ya, ini bisa kita cari, ya kan? Dari sini bisa kita cari. Berarti di sini alfa itu sama dengan akar Ka dibagi HA. Ini saya pindah ruas ke sini jadi Ka per HA, terus kalau jadi alfa saja berarti tinggal di akar Ka dibagi HA. Kayak gitu. Ya, nilai Ka ini sudah ditentukan oleh nenek moyang kita terdahulu, ya. Tinggal kalian bisa lihat, bisa nyontek lah nilai Ka itu. Ka dan Kb. Kayak gitu. Nah, dari sini kita ketahui berarti H+, itu kan kalau asam itu kan kita mau menentukan pH, itu kan dari H+-nya kan. H+ di sini kita lihat nih konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali HA, ini kan. Yang ini. Nah, untuk OH- untuk basa nanti alfa dikali BOH misalnya. Nah, atau H+ sama dengan karena alfa itu adalah akar Ka dibagi HA, kita dimasukkan di sini akar Ka HA kali HA. Nah, ini ke HA-nya yang luar ini kita masukkan ke dalam akar, kan menjadi Ka dikali HA kuadrat dibagi HA gitu kan. HA kuadratnya dicoret dengan HA yang bawah jadi akar Ka. Nah, untuk OH- seperti ini. Jadi untuk rumusnya asam lemah
untuk menentukan nilai H plusnya itu bisa ini atau ini. Sedangkan untuk basa lemah bisa alfa dikali konsentrasi basa lemahnya atau akar KB dikali konsentrasi basa lemah. Nah, bentar. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, next. Nah, untuk yang asam atau basa kuat, caranya seperti ini. Kan sama ini ininya. Ini kan sama kayak tadi kan. Nah, tadi yang kalian notice adalah untuk asam dan basa kuat, alfanya sama dengan 1. Nah, ini kita tinggal masukkan aja alfanya 1. Ini berarti 1, ini 1, ini 1, ini 1, 1, 1. Berarti ini kan HA dikurangi HA habis 0. Di sini tinggal HA, ini HA. Berarti ini sesuai dengan konsentrasi di sini. Konsentrasi awalnya. Gitu kan? Nah, bagaimana kalau poliprotik, Pak? Misal seperti ini. Berarti kan di sini 2 alfa HA karena sesuai dengan koefisien kan? 2 alfa A, di sini alfa A. Nah, karena alfanya sama dengan 1, ini berarti 2HA, ini A. Nah, berarti nilai H plus untuk asam kuat itu adalah valensi asamnya dikali konsentrasi asamnya. Nah, untuk basa berarti valensi dikali konsentrasi basanya gitu. Gampangnya untuk asam kuat. Atau bisa dilihat rumus ini kan valensi untuk asam itu sesuai dengan jumlah H plus. Basa juga sesuai dengan jumlah OH-nya. Nah, rumusnya itu sama kayak menghitung normalitas. Berarti untuk asam dan basa kuat nilai H plus dan OH-nya itu sama dengan nilai normalitasnya. Gitu, ya. Jelas ya? Next. Nah, untuk nilai pH sendiri sama dengan min log H plus, untuk pOH-nya min log OH min. Tuh. Nah, pH ditambah pOH sama dengan 14. Ini ya. Nah, kemarin ada yang tanya, ya, saya akan menjawab pertanyaan ini ya. Kira-kira kalau pH asam, asam ber-pH 1 dengan asam ber-pH 2, kira-kira lebih kuat yang mana? Asam ber-pH 1 atau asam ber-pH 2? Asam ber-pH 1. Asam ber-pH 1. Ya, asam ber-pH 1. Jadi, untuk asam itu semakin kecil pH-nya, dia semakin kuat. Kebalikan dengan basa. Basa itu semakin besar pH-nya, maka semakin kuat basanya. Nah, kalau digambarkan, nah ini saya hapus, clear. Nah, oke, sekarang gini. Kalau saya tunjukkan seperti ini ya. Ini misal pH. Di sini 0. Di sini 14. Maksimalnya 14. Lalu di sini 7 tengah-tengahnya. 7-nya sifatnya netral ya. pH di bawah 7 itu asam, pH di atas 7 itu basa. Asam semakin ke sana, dia semakin kuat. Sedangkan basa semakin ke sana, nilainya semakin kuat.
Jadi, asam atau basa yang mendekati 7 itu pasti asam atau basa yang lemah. Ya, pokok jika pH-nya semakin mendekati 7 itu semakin lemah. Nah, Pak, gimana kalau asam itu memiliki pH lebih dari 7? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau dia lebih dari 7, itu berarti udah basa. Apa kalau asam misal HCl 10⁻⁸ gitu. Apakah pH-nya jadi 8 gitu? Tidak. pH-nya tetap di bawah 7. Jadi 6, berapa gitu. Nah, nanti kalian akan mempelajarinya di perkuliahan atau di jenjang yang lebih tinggi. Sekarang yang simpel-simpel aja. Karena di dalam suatu proses larutan itu ada air sebagai pelarutnya, ada H2O. Sementara H2O itu dalam air itu terdiri dari H+ dan OH-, di mana masing-masing H+ dan OH- itu konsentrasinya itu ketika dia netral itu ada 10⁻⁷. Jadi ketika si asam itu lebih kecil konsentrasinya daripada H+ yang dari air, maka H+ yang dari air itulah yang lebih dianggap daripada H+ yang dari asam. Kayak gitu. Sehingga nanti perhitungannya pakai H+ yang dari air, bukan H+ yang dari asam. H+ yang dari asam itu nanti akan sedikit mengurangi dari jumlah H+ di dalam air, sehingga nanti konsentrasinya tetap di bawah 7. pH-nya tetap di bawah 7. Kayak gitu. Nah, nanti kalian akan mempelajari ini nantilah. Kalau saya jelaskan sekarang nanti bingung. Nah, sama kayak pOH, misal di sini saya menghitung pOH-nya. Kalau pOH itu kedudukan 0 di pH itu sama kayak 0 di pOH. Misal di sini berarti di 14 di pOH dan di sini 0. Gitu. Sini 7. Kalau kita menghitung pOH-nya, berarti pOH basa itu semakin ke sana semakin kuat. Semakin ke sana semakin asam kuat gitu. Kalau kita menghitung pOH-nya ya. Tapi kalau kita menghitung pH-nya seperti ini normalnya. Artinya apa? Artinya kalau asam lemah itu memiliki Ka ya. Ka yang lebih besar, misalnya Ka1 sama Ka2. Ka1 dan Ka2 kalau Kb menyesuaikan ya. Berarti Ka1 lebih besar daripada Ka2, berarti Ka1 ini lebih asam daripada si asam yang memiliki Ka2. Begitupun Kb. Kb1 misal lebih besar daripada Kb2. Berarti si Kb1 ini pasti lebih basa daripada si Kb2. Kalau dilihat pH-nya, Ka1 sama Ka2, pH-nya lebih besar Ka1 atau lebih besar Ka2? pH si asam ya, asam 1 sama pH asam 2. Sesuai dengan ini, jadi pH asam 1 lebih kuat atau lebih besar atau lebih kecil daripada pH asam 2? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau yang ini pH basa 1 sama pH, tulisan saya jelek banget ya. Karena pakai mouse ya, mau aja. Nah, kalau sesuai dengan ini, berarti pH basa 1 lebih besar atau lebih kecil daripada pH basa 2? pH basa 1 lebih besar atau lebih kecil daripada pH basa 2? Sesuai dengan ini. Sesuai K. Lebih besar. Lebih? Besar. Lebih besar. Nah, jadi gitu ya. Jangan salah ya. Kalau Ka itu semakin besar, berarti pH-nya semakin kecil. Sedangkan Kb itu kalau semakin besar, maka pH-nya semakin besar. Karena tinggal dilihat di sini aja gitu. Artinya kalau Ka itu lebih besar, dia semakin asam. Kalau semakin asam itu pH-nya semakin kecil. Kalau Kb semakin besar, berarti semakin basa. Basa itu semakin kuat adalah semakin mendekati
14 atau semakin besar pH-nya. Kayak gitu. Ya. Ini logika saja, jangan sampai bingung di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang kekuatan asam dan basa? Sebelum kita move. Bapak, berarti kalau asam itu kita bisa nentuin pH-nya juga atau enggak? Kalau berdasarkan rumus ini, pH plus pOH sama dengan 14. Kalau kita ketahui asamnya misal 2, kita bisa cari pOH-nya dong. Nah, bisa dicari pOH-nya, tapi tidak wajar. Yang tidak bisa dicari adalah OH-nya. Ya. Kalau OH- hanya untuk basa. Dan H+ hanya untuk asam. Gitu. Walaupun nanti yang ditanyakan pH, misal pH NaOH. Si NaOH. Kita tahu NaOH itu kan basa ya. Nah, jangan kamu cari H+-nya, tidak akan ketemu. Nah, kamu harus cari pOH-nya dulu. Nah, untuk nyari pOH-nya, kita cari konsentrasi OH-nya. Kayak gitu. Jelas ya? Ada lagi yang mau tanyakan? Ingat ya, kalau basa itu cari pOH-nya. pOH-nya. Jelas? Baik, kalau jelas mah. Oke, kita masuk. Ke sini deh. Larutan penyangga. Karena tadi udah jelas. Nah, ini larutan penyangga itu juga termasuk yang paling banyak ini apa namanya? Ditanyakan tentang larutan penyangga. Tentang larutan penyangga. Larutan penyangga atau biasa juga disebut buffer atau biasa juga disebut dapar adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambahkan sedikit asam, basa atau sedikit diencerkan. Gitu ya. Dia hanya sedikit saja, kalau menambahnya terlalu banyak juga tidak akan bisa nahan. Jadi ada batasnya, si buffer ini dapat menahan pH gitu. Ya. Jadi misal contohnya seperti ini. Awalnya itu larutannya ini, dua yang A ini, larutan kiri dan kanan. Larutan kiri itu tidak dikasih buffer. Sedangkan yang kanan itu dikasih buffer pH 8. Nah, lalu keduanya itu sama-sama ditambahkan HCl 0,01 M sebanyak 1 mili. Diteteskan gitu HCl-nya. 1 mili doang. Kedua larutan ini, sama-sama dua larutan ditambahkan. Ternyata si larutan yang kiri itu berubah menjadi merah. Sedangkan yang kanan tetap kuning. Artinya apa? Artinya dia berubah pH-nya menjadi pH asam. Karena ini sudah ditambahkan methyl orange ya. Indikator dari indikator dia berubah menjadi asam. Karena ditambahkan HCl. Sedangkan di sini dia akan tetap menjadi pH-nya sekitar 8. Terbukti dengan warnanya tetap warna kuning. Kayak gitu. Nah, kita akan bahas nih. Nanti di grafik kan kalian ada yang memakai buffer juga kan? Nah, nanti di yang lain juga banyak yang memakai buffer. Tapi kalau di grafik itu buffernya sudah jadi, tinggal kalian menambahkan saja. Ya. Tinggal ditambahkan saja, tidak perlu membuat gitu. Nah, tapi nanti kalau kalian kerja atau kuliah itu biasanya disuruh membuat sendiri larutan buffernya.
Nah, untuk menentu bagaimana cara membuatnya, kalian harus tahu bagaimana konsep buffer ini bekerja. Gitu. Nah, untuk di kehidupan sehari-hari, larutan penyangga itu banyaklah ya. Nah, contohnya di mana saja itu. Ini sudah jelas di video juga sudah dijelaskan. Nah, larutan buffer itu dibagi menjadi dua, yaitu buffer asam dan buffer basa. Tentunya kalau buffer asam itu menahan untuk pH asam, sedangkan buffer basa itu untuk menahan pH basa. Cara membuat larutan buffer itu ada dua. Yang pertama itu dengan cara langsung, yaitu mereaksikan asam lemah dengan garamnya. Nah, garamnya ini tujuannya apa? Tujuannya itu adalah mensuplai basa konjugasi. Ya. Jadi mensuplai basa konjugasinya. Sedangkan untuk yang cara tidak langsung, kita tuh mereaksikan antara asam lemah dengan basa kuat. Cuman asam lemahnya itu berlebih atau memiliki lebih banyak jumlahnya daripada si basa kuat. Nah, kalau ketika mereka bereaksi secara stoikiometri, basa kuat itu akan bertindak sebagai reaksi pembatas sehingga dia akan habis di akhir reaksi. Nah, si asam lemahnya ini akan sisa di akhir reaksi. Nah, sisanya asam lemah itu akan bereaksi dengan garam hasil reaksi. Garam hasil reaksi itu sama kayak cara langsung ini berarti. Garamnya itu mensuplai basa konjugasi dari asam lemahnya. Sehingga dia menjadi sistem buffer. Ya. Sebenarnya sistem buffer itu hanya terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, karena dia bereaksi ini tadi membentuk garam, dan garamnya itu mensuplai basa konjugasinya sehingga dia menjadilah larutan buffer. Kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini. Sistem larutan buffer itu bekerja. Misal saya punya asam lemah, asam asetat, CH3COH. Di mana asam asetat itu CH3CO mengurai dalam larutan menjadi CH3CO- dan H+. Nah, kalau kita tuliskan nilai Ka dari asam asetat sama dengan CH3CO- dikali konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi CH3CO-. Begini. Nah, kalau kita menghitung pH, berarti kan kita harus menentukan H+-nya kan? H+ sama dengan ini kita tinggal bolak-balik secara matematika kan, ini Ka berarti akan dikali silang gini kan? Nah, Ka dikali CH3CO- dibagi dengan konsentrasi CH3CO-. Sorry, Ka dikali CH3COH dibagi dengan konsentrasi CH3CO-. Nah, karena dia larutan buffer, di mana larutan buffer itu terdiri dari asam dengan garamnya, asam lemah dengan garamnya. Di sini garamnya saya pakai CH3COONA. Yang di mana kalau garam itu pasti dia mengurai secara sempurna menjadi CH3COO- dan Na+. Dibaca nih. Karena di sini kan dihitung semua kan konsentrasi CH3COO-nya di dalam larutan itu. Sedangkan di dalam larutan itu CH3COO- itu disuplai dari hasil penguraian CH3COH dan hasil penguraian CH3COONA. Ya kan? CH3COO-nya itu berasal dari dua larutan ini, dari larutan garam dan larutan asam. Bedanya kalau larutan garam itu mengurai sempurna. Artinya misal di sini 1 molar berarti CH3COO-nya juga 1 molar. Sedangkan untuk asam lemah itu tidak mengurai sempurna. Misal berarti asam lemahnya 1 molar, berarti tidak 1 molar di sini tuh. Karena ada nilai alfanya tadi. Seberapa kuat dia mengurainya, gitu kan? Berarti nilai CH3COO-nya itu dijumlahkan CH3COO- dari asam asetat dan CH3COO- dari natrium asetat. Karena nilai CH3COO- dari asam sangat jauh lebih kecil daripada CH3COO- dari garam, maka jumlah CH3COO- bisa dianggap
semua berasal dari garam. Artinya CH3CO- yang dari asam itu bisa diabaikan. Karena nilainya sangat jauh lebih kecil daripada CH3CO- dari garamnya. Itu. Maka persamaannya jadi H+ sama dengan Ka dikali CH3COH dibagi dengan CH3CO- dari si garamnya ini. Karena suatu sistem larutan, maka volumenya sama. Berarti ini kan mol per volume kan, konsentrasi molaritas itu mol per volume, mol per liter. Nah, sedangkan liternya itu sama antara atas dengan bawah. Ini bisa dicoret liternya. Sedangkan molnya kan berbeda. Sehingga kesimpulannya nilai H+ untuk pH larutan penyangga adalah Ka dikali dengan mol asam dibagi dengan mol basa konjugasi. Ya, tadi sudah dijelaskan basa konjugasi itu apa? Basa konjugasi adalah hasil dari asam yang telah melepas protonnya. Sedangkan asam konjugasi adalah asam dari hasil basa yang telah menerima proton. Kayak gitu. Itu ya. Jelas. Nah, yang dipakai tadi saya lupa ya. Kalau ada asam poliprotik yang dipakai Ka1, Ka2 atau Ka3 gitu. Nah, seperti ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan new share. Nah, misal gini. Asam fosfat H3PO4. Ini kan asam lemah ya. Kalau asam lemah berarti dia tidak mengurai sempurna, berarti sistemnya kesetimbangan. Dia mengurai menjadi H+ ditambah H2PO4 2-. Sorry, min aja ya. Sorry. Ini min aja nih. Bukan 2-. Ini memiliki Ka1. Sebenarnya untuk asam-asam poliprotik itu penguraiannya itu berjenjang. Jadi tidak langsung gitu. Jadi bertahap, satu-satu dulu. Nah, H2PO4 min yang di sini itu mengurai lagi. H2PO4 min mengurai lagi menjadi H+ ditambah HPO4 2-. Di sini Ka2 gitu. Nah, HPO4 2- itu mengurai lagi. Mengurai lagi menjadi H+ ditambah PO4 3-. Di sini Ka3. Gitu. Nah, kalau sesuai kesetimbangan, ini kan harusnya Ka1 ditambah Ka2 tambah Ka3 gitu kan? Nah, tapi ya kenapa yang dipakai hanya Ka1 untuk mencari nilai pH ya? Kenapa yang dipakai hanya Ka1? Alasannya adalah karena yang Ka1 ini hanya mengurai sedikit sekali loh. Ka1 aja udah mengurai sedikit. Jadi jumlah mol yang terurai itu sangat sedikit. Apalagi Ka2, apalagi Ka3. Pasti jauh lebih kecil daripada Ka1 dan Ka3 itu jauh lebih kecil daripada Ka2. Jadi rentangnya itu jauh. Jadi karena rentangnya jauh, maka nilai Ka1 dan nilai nilai Ka2 dan nilai Ka3 itu bisa diabaikan. Sehingga yang dipakai hanya dari Ka1. Gitu ya. Kenapa alasannya untuk asam poliprotik itu yang dipakai hanya Ka1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
dari tadi tenang saja, paham atau tidak paham sama sekali? Wah, saya lupa bawa pen tablet. Harusnya pakai nulis apa? Saya pakai mouse. Ini tulisannya jelek, jadi mohon dimaklumi aja ya ini. Oke, sampai sini jelas semuanya? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Silakan tuliskan di kolom chat atau langsung bertanya, membuka mic-nya. Ini Pak, saya jelek banget. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk soal latihan yang minggu lalu ada yang kesusahan? Oh, saya mohon maaf, ini pembahasannya belum saya share ya. Nanti akan saya share pembahasannya karena kan kalian baru selesai tadi. Akan saya share mungkin kalau nggak besok ya weekend mungkin. Bapak, Ya silakan. berarti kalau misalnya logikanya kan kemarin tuh soal jawabannya rata-rata pH ya, pH berapa. Berarti itu tuh maksudnya larutan penyangga itu bisa menyangga pH segitu bukan? Iya, benar. Makasih ya Pak. Ya. Itu kan secara teori ya, tapi kalau dalam kenyataannya itu kalian nanti akan membuat pH berapa. Jadi dibalik. Kalau di kenyataannya tuh gini, wah saya tuh pengen buat larutan buffer pH sekian. Berarti berapa asam lemah dan garam yang harus saya butuhkan. Karena apa? Karena di dalam aplikasinya itu kita lebih sering membuat larutan itu, wah pengen pH sekian, gitu. Karena reaksi akan maksimal ketika pH sekian. Gitu. Misal pH-nya harus 5 nih, agar reaksinya maksimal gitu. Makanya kita harus membuat buffer pH 5. Nah, buffer pH 5 itu bagaimana cara membuatnya? Berarti pakai asam lemah dengan garamnya. Nah, asam lemahnya kita harus melihat Ka-nya gitu. Ka-nya berarti harus di sekitar 10 pangkat min 5 gitu. Ya kan? Karena biar hasilnya pH-nya 5, sekitar 5 gitu. Kalau misal Ka-nya itu sekitar 10 pangkat min 7 atau berapa gitu ya agak susah gitu. Nanti konsentrasinya kan kita harus menyesuaikan. Kayak gitu. Ya. Nah, itu kalau nanti kalian menghitung pH itu nanti di titrasi, kurva titrasi. Kalian nanti harus menghitung kurva titrasi bentuknya kayak S gitu. Titrasi kan reaksi antara asam dengan basa kan. Biasanya asamnya itu asam lemah, basanya itu basa kuat. Gitu. Karena kalau misal asam lemahnya itu lebih banyak, terbentuklah buffer kan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk mekanisme penambahan asam atau basa setelah campuran buffer itu dibuat itu gimana ya Pak? Oke, ini. Jadi misal kan pH buffer itu adalah larutan yang mempertahankan pH gitu kan. Kalau ditambahkan sedikit asam, pH-nya kan secara teori itu tidak berubah. Nah, kenapa dia bisa tidak berubah gitu kan? Maksud kamu gitu ya? Nah, jadi saya jelaskan. Sebenarnya saya mau menjelaskannya minggu depan, di video minggu depan. Tapi oke lah. Saya jelaskan singkat aja. Seperti ini kurang lebih. Jadi, karena saya belum bikin PPT-nya, saya menulis dari sini aja ya. Nah, misal saya punya tadi aja lah, asam asetat. CH3, COOH, sama CH3COO-. Ya kan, kalau buffer kan berarti gini kan. Buffer yang terdiri dari CH3COOH dan CH3COO-. Misal ini 0,1 mol, yang ini 0,1 mol, biar gampang ya. Nah, berarti pH buffer ini berapa gitu ya? pH buffer ini berapa? Nah, jadi gini,
Ini misal kalau nggak salah Ka-nya asam asetat itu sekitar 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 5, sorry, 10 pangkat min 5. Nah, kita hitung pH-nya. Berarti pH si campuran ini ya, campuran buffer ini adalah berarti H plusnya dulu ya, sorry, H plus sama dengan Ka-nya, Ka dikali asam lemah dibagi basa konjugasi gitu kan. Ka-nya 10 pangkat min 5. Asam lemahnya itu 0,1 mol dibagi basa konjugasinya 0,1 mol. Berarti di sini ada 10 pangkat min 5. Ya kan? Ini sama ya, sama dengan 1. Berarti pH-nya min log 10 pangkat min 5. Sama dengan 5. Jadi pH-nya 5 ya. Clear sampai sini? Nah, clear. Nah, terus misal larutan tadi, larutan ini yang terdiri dari CH3 COOH dan CH3CO min. pH 5 ya tadi ya. Itu saya tambahkan sedikit asam HCl tadi, HCl 0,01 lah M sebanyak 1 mili misal. Jangan 1 mili ya. Susah nih kalau 1 mili. Nanti milimol satuannya. Ini aja lah. 1M, ini 1M. 1M sebanyak 1 mililiter. Nah, 1M sebanyak 1 mililiter. Saya tambahkan ke dalam larutan ini tadi, larutan buffer. Nah, ini kan buffer asam kan? Kalau buffer asam ditambahkan dengan asam, bereaksi dengan asam, berarti yang bereaksi adalah si ininya. Basa konjugasinya. Jadi reaksinya berarti CH3 COO min ditambah dengan H plus menjadi CH3 COOH. H plusnya ini adalah H plus dari si HCl. Ya. H plusnya dari HCl. Nah, tadi di sini berapa mol dia? CH3CO min-nya yang awal 0,1 mol. CH3COH-nya 0,1 mol juga kan? Nah, HCl-nya berapa mol ini berarti? 1M dikali 1 mili. 1 dikali 1 berarti 1 milimol. Ya kan? Di sini hanya 1 milimol. Ini awal. Dalam stokiometri, reaksinya. Berarti yang diambilkan yang paling kecil kan? Ya kan? Ini 0,1 mol itu kita rubah jadi milimol deh. Berarti berapa? 100 ya? 100 milimol. Oke. Ini juga 100 milimol berarti. Biar satuannya gampang. Milimol. Nah, berarti yang reaksi pembatasnya kan ini kan? H plus dari HCl ini kan? Reaksi pembatasnya. Berarti di sini berapa yang bereaksi? 1 milimol. Ya kan? Di sini 1
milimol. Di sini juga 1 milimol. Kalau yang di sini dikurangin, kalau yang produk ditambah. Ya. Kalau yang bereaksi yang di sini itu reaktan itu dikurangin, yang produk ditambah. Berarti di sini 0, di sini tinggal 99 milimol. Di sini 101 milimol. Berarti di akhir reaksi itu tetap ada asam lemah dan basa konjugasi. Ya kan? Sekarang coba dimasukkan ke dalam rumus tadi. H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah 100 tadi Ka-nya berapa? 10 pangkat min 5 ya. Kita langsung tulis saja lah. 10 pangkat min 5 dikali 101 dibagi 99. Ini kan hasilnya berapa nih? Hitung coba. 101 dibagi 99. 101 dibagi 99. 1,02. 1,02 kali 10 pangkat min 5. Nah, berarti pH-nya berapa? pH sama dengan min log 1,02 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya 5 min log 1,02. Nah, sekarang kita hitung coba. Log 1,02 itu berapa? Ternyata 1,02 itu hasilnya kalau saya hitung 8,6 kali 10 pangkat min 3. Coba hitung pakai kalkulator. Ya. Nah, kalau 5 dikurangi 8,6 kali 10 pangkat min 3 itu kan hasilnya 4,999 berapa gitu kan. Artinya dia masih sangat mendekati 5. Benar nggak? Artinya bisa dikatakan pH-nya tetap tidak berubah. Walaupun hanya sudah ditambahkan HCl 1 molar sebanyak 1 ml. Kayak gitu. Itulah mekanisme bagaimana sih buffer ini menahan pH asam. Pak, kalau basa yang ditambahkan gimana gitu? Kalau basa yang ditambahkan yang bereaksi itu asamnya. Ya. Jadi CH3COOH bereaksi dengan OH- dari basa menjadi CH3COO- plus H2O. Nah, nanti basanya ini yang akan jadi reaksi pembatas sehingga di akhir reaksi tetap sama, ada CH3COOH dan ada CH3COO-. Balik lagi ke rumus yang tadi. Kayak gitu. Oke? Sampai sini ya. Paham? Ini nanti yang akan lebih jelasnya mungkin akan saya berikan video untuk minggu depan, mungkin akan saya share tentang jika larutan buffer ini ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Bagaimana mekanisme dia mempertahankan pH. Gitu. Ya, tadi kan ada yang nanya, saya akan bahas sedikit aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau
Kalau pengenceran gimana Pak? Kalau diencerkan, nah, kalau diencerkan itu kan yang berubah berarti volumenya kan? Ya berubah volumenya. Nah volume berubah itu yang mempengaruhi, yang berubah pasti konsentrasi. Tapi molnya kan tetap kan? Mol asam dan mol basanya, mol asam dan basa konjugasinya itu tidak berubah. Artinya berarti dia hanya, tapi asam dan basa konjugasi itu dalam satu larutan, volumenya sama, berarti ya udah tidak akan berubah. Karena kan mol asam dan basanya konjugasinya itu tidak berubah, hanya berubah konsentrasinya atau molaritasnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pembahasan soal larutan buffer yang kemarin juga akan saya share minggu depan atau paling cepat weekend inilah. Itu kayaknya overall yang pertanyaannya banyak ditanyakan untuk minggu lalu. Nah, sekarang mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung masih ada waktu 10 menit maksimal. Ya, pertemuan kali ini juga akan saya record. Nanti hasil recordnya akan saya share. Bapak, Yes, silakan. saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau kita membuat pH itu kan dari min log H+. Jika H+-nya itu lebih dari 1, bukan misalkan 0, enggak 0, itu pH-nya jadi min gimana? Iya. Untuk larutan-larutan yang pekat itu beda cerita. Beda apa ya? Beda cara menentukan pH-nya gitu. Ya. Karena apa? Karena untuk larutan-larutan pekat itu artinya si ionnya itu tidak bergerak secara bebas gitu ya. Mereka ionnya itu saling gimana ya kalau diibaratkan tuh. Kamu tuh punya larutan nih. Asam kan? Ion-ionnya tuh volumenya sedikit tapi jumlahnya banyak. Artinya kan dia pekat kan. Nah, untuk yang seperti itu nanti cara menentukan pH-nya tidak menggunakan min log H+ itu. Karena kita harus mempertimbangkan H+ dan OH- yang dari air juga. Kan air itu juga mungkin jadi H+ dan OH-. H+ dan dari OH- itulah yang juga nanti mempengaruhi si itu. Nah, untuk menentukan pH-nya itu memang nanti di luar range, jadinya minus gitu ya kalau pakai rumusnya tadi. Gitu. Nanti caranya ada lagi, tapi nanti akan dibahas di jenjang yang lebih tinggi. Kita bahasnya yang simpel-simpel aja dulu gitu ya. Nadia ya. Hanya untuk larutan encer aja yang kita bahas hari ini. Nanti kalau saya jelaskan banyak, tambah bingung nanti kalian semakin banyak yang dipelajari. Iya Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Berarti satuan konsentrasinya selalu dalam mol, Pak. Iya. Untuk mol, ini untuk yang apa, Amar? Kalau untuk yang menentukan pH itu kan satuan konsentrasinya molaritas ya. Tapi untuk si buffer ini bisa jadi bentuk mol. Nah, kalau dalam soal tuh Pak, kalau volumenya tidak bisa tidak diketahui bukan berarti tidak bisa dicari molnya gitu kan. Nah, itu kalian bisa menggunakan satuan molaritas. Kalau nggak ada molnya pakai satuan molaritas, kalau nggak ada volumenya ya.
Itu ya Mar. Lalu ada sabda Rasulullah, pengaplikasian materi larutan 2 ini di praktikum volumetri ya Pak. Ya, paling banyak di praktikum volumetri nanti di kelas 11. Nah, nanti di kelas 11 itu teorinya tidak dijelaskan lagi kenapa pH-nya, kenapa kalian menghitung pH-nya sekian gitu. Tapi langsung dijelaskan bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam penetapan kayak gitu. Tidak dijelaskan lagi kenapa pH-nya sekian, kenapa pH-nya sekian, kenapa dia bisa buffer, kenapa dan seterusnya, tidak dijelaskan lagi. Bagaimana membuat buffer itu. Mungkin akan di-recall hanya sedikit saja, tapi yang lebih ditekankan di kelas 2 nanti di praktikum volumetri itu nanti bagaimanakah teknis cara pengaplikasiannya gitu. Ya, makanya kan harus menguasai ini jika ingin naik kelas 11. Lalu ada yang tanya gini, saya ingin bertanya Pak sedikit out of topic. Waktu itu saya pernah melihat air mineral pH 8, bukannya air mineral itu pH 7 Pak. Oke, nah benar ya. pH 7 itu untuk air murni. Ya, air murni. Memang ada tuh, ada yang pH 8. Jadi namanya air mineral. Mineral itu berarti dia mengandung mineral-mineral di situnya tuh. Jadi bukan murni H2O gitu loh. Paham nggak? Kamu kira saya sebut merek lah, Aqua itu H2O saja. Tidak. Dia pasti mengandung mineral apalah Na+, tapi jumlahnya sedikit lah. Kalium atau apa gitu. Yang dibutuhkan dalam tubuh kita tuh memang butuh itu, tapi jumlahnya sedikit. Kalau kebanyakan jadinya beracun. Makanya kalian pernah lihat ini iklannya Le Minerale, kayak ada manis-manisnya gitu kan. Nah, itu karena ada mineralnya itu. Bukan murni H2O. Kalau kamu minum H2O murni, itu sampai kapanpun kalian nggak selesai hausnya itu. Rasa haus kalian itu tidak akan habis. Yang menyebabkan haus kalian tuh hilang itu ya karena ada mineralnya itu. Gitu. Tapi jumlahnya itu ya ada batasnya, kalau kebanyakan jadi jatuhnya penyakit gitu. Namanya mineral-mineral apa ya, yang memang dibutuhkan gitu loh. Nah, kalau air itu pH-nya pH-nya kalau air mineral itu ya kamu cek pH-nya itu pasti tidak 7. Entah itu biasanya lebih banyak sedikit. Karena di tubuh kita itu memang pH-nya itu tidak 7. 7,5 sampai 8 kalau nggak salah. Gitu. Itulah mengapa dia mempromosikan ini alkali. Alkali itu berarti artinya dia basa, sedikit basa gitu ya. Alkali. Itu. Nah, itulah kenapa Le Mineral itu nyebut ada manis-manisnya, itu berarti mengandung ini. Kalau kamu pengen minum air murni ya, nanti namanya ada Aqua DM. Aqua demineralisasi. Biasanya dipakai di lab instrumen. Nah, aqua demineralisasi itu adalah ya udah murni H2O di mana mineral-mineralnya itu sudah dihilangkan. Itu kalau kamu minum nggak akan kamu selesai hausnya itu. Nggak akan. Sampai kamu minum 1 jerigen tuh ya tetap haus pasti rasanya. Gitu. Ya. Terus ada lagi nggak nih yang ditanyakan? Air keran ada mineralnya nggak Pak? Ya tergantung ini. Kamu kerannya itu di daerah mana? Ya. Kalau kamu biasanya di daerah yang dekat ya pasti ada mineralnya sih. Cuman tergantung jumlah mineralnya itu tergantung daerah kamu. Kalau kamu ada di daerah yang kumuh atau daerah yang dekat pertambangan, biasanya mineralnya tuh banyak tuh. Selain mineral mungkin juga apalah gitu ya. Biasanya kalau kalian tahu kalau di laut itu kan di laut yang dekat pertambangan itu kenapa harus ada AMDAL gitu. Karena bisa saja mineralnya tuh banyak di situ. Nah, kalau kalian makan seafood yang di mana laut itu tercemar oleh mineral-mineral, berarti mungkin saja seafood kalian itu mengandung mineral-mineral yang tercemar tadi, bisa krom atau apa. Kalau kamu makan, makanya bisa menyebabkan beracun gitulah. Kalau makan makanya kalau nggak salah ada mitos yang menyebutkan kalau udah makan seafood jangan sama
minuman yang berasam, misalnya es jeruk atau apa gitu. Ya, karena ditakutkannya seafood itu mengandung krom. Nah, krom ini ada 2 jenis, krom 3 dan krom 6. Ada 4 ya kan? 3, 4, 6 kalau nggak salah. Nah, krom salah satu jenis krom ini berbahaya. Tapi kalau krom yang dalam valensi yang lain itu tidak berbahaya. Saya lupa yang berbahaya yang 3 atau yang 6 gitu ya. Kalau dia teroksidasi atau tereduksi itu akan jadi bahaya. Nah, penyebabnya oksidasi itu dari asam. Makanya kalau dia bentuknya krom 3, udah di tubuh itu masih bisa dicerna. Tapi kalau udah berubah dia dioksidasi oleh asam itu, dia kan berubah menjadi kromnya 6. Nah, krom 6 itulah yang nanti berbahaya bagi tubuh, bisa beracun menyebabkan meninggal. Gitu. Nah, kalau saya dulu kuliah itu ada mata kuliah namanya ini apa? Kimia forensik. Nah, ujiannya itu seperti ini kimia forensik. Ditemukan sebuah mayat, diduga keracunan. Terus ditemukan di dalam apa? Dia itu habis makan apa gitu. Terus dia habis minum apa, makan apa, diduga keracunan. Nah, keracunannya karena apa gitu. Kita harus dilihat dari sampel darahnya, dia mengandung ini, makanannya apa, dilihat dari makanannya. Jadi kayak detektif gitu. Detektif. Bisa saja dia diracun atau dia keracunan gitu kan. Nah, diracunnya karena apa? Berarti karena apa? Bisa aja karena keracunan. Karena keracunannya kayak itu. Dia makan seafood atau apa yang mengandung krom, lalu dia minum sesuatu yang asam sehingga itu. Nah, diduga diracun padahal dia keracunan gitu. Nah, kalau orang yang pinter, wah ini biar keracunan gimana nih? Saya pengen membunuh dia nih. Wah, kasih ini aja lah sama ini. Kan saya niatnya ngasih makanan, bukan niat meracuni. Tapi karena kita orang kimia tahu kalau itu tuh dipadukan menjadi beracun, ya udah dia bisa mati gitu. Jadi kalau kamu bisa mengaplikasikan ilmu kimia itu kamu bisa jadi penjahat atau detektif itu gitu. Dulu gitu. Terus dulu tuh ini ada rumah kebakaran gitu, diduga rumah kebakaran karena ledakan. Ledakannya itu gara apa? Kita harus telisik nih, apa yang bisa menyebabkan meledak, bla 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 gitu. Terus ada pertanyaan itu waktu ujian gini, misal kamu jadi seorang polisi dan kamu menemukan ada suatu bom gitu, terus apa yang kamu lakukan gitu. Nah, kalau konsep bom kan ini tidak akan bereaksi ketika tidak teroksidasi. Nah, teroksidasi itu berasal dari ini, dari percikan api. Berarti kita harus memotong listriknya biar tidak ada percikan listriknya. Gitulah. Logikanya seperti itu nanti kalau di pelajaran di kimia forensik dulu saya seperti itu. Bahkan dulu diceritain sama kasus-kasus pembunuhan yang elit lah, pembunuhan elit di masa lalu itu. Dia itu sebenarnya dia diracun nih, tapi dia itu tidak tertangkap karena ya itu ternyata yang meracuni itu pinter gitu, tahu ngerti apanya gitu. Seru lah dulu kayak detektif. Saya dulu kimia forensik, tapi sayangnya cuma sebentar gitu, cuma seminggu sekali gitu. Jadi nggak terlalu. Kalau saya dulu jawab cerita aja sedikit ya, konyol itu jawabnya tuh ada yang aneh-aneh. Misalnya di suatu mall terdapat suatu bom gitu. Kamu ini apa yang kamu lakukan? Lari sejauh-jauhnya gitu. Ada yang jawab gitu. Yang udah tahu ada bom kenapa harus mendekat. Padahal kan yang diinginkan dosennya tuh kamu tuh ahli bom loh, gimana cara mengatasinya biar dia nggak meledak gitu kan. Tapi teman saya ada yang konyol lari sejauh-jauhnya menghindar gitu. Itulah. Itu konyol banget lah emang kalau kuliah di kimia forensik gitu. Nanti kalau kalian nanti setelah lulus Mako, banyak juga alumni kita yang kerja di Lab 4, Puslab 4, Pusat Laboratorium Forensik Polri. Nah, itu kalian juga bisa di sana nanti. Jadi kamu statusnya polisi tapi analis gitu. Nah, tujuannya di lab kayak gitu, analisis narkoba, analisis kan banyak tuh narkoba. Misalnya kamu gerebek orang narkoba nih, diduga narkoba nih, tapi dia enggak ini cuma gula atau apa gitu kan. Tapi kan kamu harus memastikan apakah dia benar-benar gula atau narkoba atau sabu yang dibentuk lain gitu kan. Nah, itu bisa dianalisis. Nah, nanti kalian harus menganalisis apakah ini benar-benar narkoba atau
zat lain di puslapor. Nah, kalau nggak percaya tanya aja alumni-alumni yang sudah di sana. Banyak kok kemarin. Saya tahun lalu itu kan kunjungan ke sana dalam rangka monitoring prakerin kelas 4 yang ada di puslapor. Ternyata yang ada di lab itu hampir semuanya itu alumni Semakbo. Banyak di sana. Ya tentunya kalau pengen masuk puslapor, kamu harus punya badan yang kayak polisi juga, karena tesnya tuh ya kayak polisi gitu. Ya, itu mungkin sedikit sharing dari saya. Terakhir, saya tanya apakah ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Tidak ada, oke. Terima kasih sekali lagi karena kalian sudah ada di sini sampai akhir. Dan saya mohon maaf juga ada kesalahan. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat bagi kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin, amin, amin. Berada pada dicukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Insya Allah, ya waktu puasa ya, untuk yang muslim saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa karena kita nanti bertemu waktu puasa. Oke, mohon maaf dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.